Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu kelompok Sentinel. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dasar-dasar pemrograman yang telah kami buat. Kami di sini telah membuat program yaitu, Yaitu program penjualan tiket bioskop dengan menggunakan bahasa C. oke, mari kita lanjut. Yang pertama di sini ada daftar isi, yang pertama ada deskripsi. Nah, di deskripsi ini kami akan menjelaskan deskripsi singkat tentang program yang telah kami buat. Selanjutnya yang kedua ada fitur. Fitur ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada program. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini berisi kesimpulan dan lesson learn yang bisa kita ambil dari tugas besar dasar-dasar pemrograman ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke deskripsi. Oke, jadi di sini di bagian deskripsi ini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai program yang kami buat dan juga fitur-fitur secara garis besar apa saja yang ada di program kami. Oke, jadi program kami yang kami buat adalah program dalam bidang penjualan tiket bioskop, yang dimana program yang kami buat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penjual belian tiket bioskop dan juga meningkatkan efisiensi dalam manajemen penjualan tiket bioskop itu sendiri. Dalam program yang kami buat ini juga terdapat beberapa fitur, salah satunya yang mungkin cukup penting yaitu sistem authentication, yang dimana sistem authentication ini kami memiliki dua otorisasi tingkat, yaitu user dan juga admin. Yang dimana masing-masing otorisasi ini memiliki hak akses yang berbeda-beda. Selain itu juga, selain sistem authentication, terdapat juga beberapa fitur-fitur lain seperti pemilihan film, pemilihan tanggal, pemilihan jam, dan juga lain-lain yang akan kami bahas secara detailnya di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur, yaitu fitur-fitur yang ada pada program yang telah kami buat. Yang pertama yakni fitur login. Fitur ini berfungsi sebagai tampilan login awal. Jadi algoritmanya pertama akan mengambil data akun terlebih dahulu dari file yang sudah tersedia sebelumnya. Lalu ketika kita memilih menu login, maka kita harus menginputkan data berupa username dan password. Lalu inputan yang kita masukkan akan dibandingkan atau dengan metode string comparison. Jika sama, maka akan beralih ke menu utama, dan jika berbeda dan masuknya gagal, user diminta untuk memasukkan akun lagi sampai akun tersebut benar. Oke, selanjutnya ada fitur register yang dimana fitur ini akan digunakan saat user yang menggunakan aplikasi kami masih belum memiliki akun. Yang dimana di dalam fitur register ini user akan diminta untuk memasukkan beberapa data yaitu username dan juga password. Dan jika proses registrasi berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi yang memberikan informasi kepada user bahwa proses registrasi telah berhasil. Oke, selanjutnya yang ketiga ada fitur tampilan daftar film. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan daftar film yang ada di dalam file yang telah kita buat. Daftar film ini akan ditampilkan dengan tabel agar lebih nyaman dan mudah dilihat. Data yang ditampilkan yaitu berupa kode film, nama film, kategori film, dan batasan umur. Selanjutnya ada fitur pemilihan film. Setelah user telah melihat daftar-daftar film yang tersedia di aplikasi kami, user bisa memilih film yang menarik untuk mereka tonton dengan cara menginputkan kode dari film tersebut kepada kolom input yang telah disediakan oleh sistem. Sebelum memasukkan kode input sendiri, user juga ada pilihan untuk melakukan sorting dan juga searching film, yang dimana ini akan memudahkan mereka untuk mencari film yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya yang kelima ada pemilihan tanggal. Nah, setelah kita memilih film tadi, pengguna akan diarahkan untuk memilih tanggal. Pengguna dapat memilih tanggal kapan film tersebut diputar. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan kunjungan ke bioskop sesuai jadwal yang tersedia. Selanjutnya ada pemilihan jam. Setelah memilih tanggal yang mereka inginkan, pengguna juga dapat memilih kapan jam yang sesuai dengan mereka, atau bisa dibilang kapan film tersebut akan diputar. Dengan cara akan disajikan terlebih dahulu data-data jam yang ada tersedia untuk film tersebut. Kemudian user tinggal mengetikkan nomor jam tersebut pada kolom input yang telah disediakan oleh sistem. Selanjutnya yang ketujuh ada pemilihan kursi. Nah, pengguna memiliki opsi untuk memilih kursi yang tersedia. Jadi setelah kita memilih film, menentukan tanggal, dan menentukan jam, eh, user ini akan diarahkan untuk memilih kursi. Nah, untuk algoritmanya sendiri,
Sistem akan melakukan validasi untuk memeriksa ketersediaan kursi yang dipilih dari data file yang telah kita buat. Nah, jika kursi yang dimasukkan pengguna masih tersedia, sistem akan melanjutkannya ke langkah berikutnya, yaitu proses pembayaran. Namun, jika kursi yang diminta telah dipesan oleh pengguna lain, maka sistem akan mengeluarkan notifikasi kepada pengguna yang memberitahu bahwa kursi tersebut telah terisi. Hal ini memberikan pengguna kesempatan untuk memilih kursi lain yang tersedia. Selanjutnya ada fitur sorting film. Setelah ditampilkan data-data film untuk pada menu pemilihan film, user juga dapat menggunakan fitur sorting film untuk memudahkan mereka mencari film sesuai dengan kategori yang mereka pilih. Untuk melakukan hal tersebut, nantinya user akan ditampilkan oleh sistem kategori-kategori film yang tersedia di sistem kami. Dan untuk melakukan sorting, user hanya perlu menginput kategori film pada kolom input yang telah disediakan oleh sistem, dan nantinya secara otomatis sistem akan menampilkan daftar daftar film berdasarkan kategori yang telah dipilih oleh user. Oke, selanjutnya yang kesembilan yaitu searching film. Nah, selain fitur sorting film, kita juga menyediakan fitur searching film. Nah, setelah ditampilkan data film, user dapat memilih untuk menggunakan fitur searching. Fitur ini berguna untuk mencari film berdasarkan nama film tersebut. Setelah diinputkan nama film oleh user, selanjutnya program hanya akan menampilkan daftar sesuai nama yang dipilih. Oke, selanjutnya ada fitur kode diskon yang dimana fitur ini akan digunakan ketika user akan melakukan pembayaran terhadap tiket yang telah dipilih, yang akan dibelinya. Kode diskon ini akan diminta oleh sistem setelah sistem menampilkan invoice pembelian tiket, yang nantinya user akan diminta untuk memasukkan kode diskon jika mereka punya. Dan jika mereka tidak punya juga, user dapat mengetikkan huruf T kecil ataupun T besar yang akan menginformasikan kepada sistem bahwa user tidak memiliki kode diskon dan akan melanjutkan kepada Proses. proses selanjutnya, yaitu proses pembayaran tiket. Oke, selanjutnya yang ke-11 ada fitur untuk menambah film. Nah, khusus di dalam menu admin terdapat menu khusus yaitu menambah film. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan film di daftar film yang terdapat pada data yang tersedia. Algoritmanya sendiri yakni program akan membuka file data film dan mengupdate data sesuai film yang telah kita tambahkan. Oke, selanjutnya ada fitur menghapus film yang dimana sama seperti sebelumnya dengan fitur menambah film yang dimana fitur ini hanya bisa diakses oleh admin, yang dimana juga fitur ini bisa diakses ketika admin setelah melakukan proses authentication atau login yang akan ditampilkan pada menu utama. Fitur ini sebagaimana namanya berfungsi untuk menghapus film atau daftar-daftar film yang mungkin sudah tidak ditayangkan di bioskop. Oke, selanjutnya fitur yang terakhir atau fitur yang ke-13 yaitu pembayaran tiket. Setelah pengguna menginputkan film yang telah dipilih, maka selanjutnya akan ditampilkan invoice atau rincian pesanan tiket yang telah dipilih oleh user. Selain itu, disediakan juga fitur untuk menggunakan kode diskon jika user memiliki kode diskon tersebut. Dan selanjutnya, user akan diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk membayar tiket yang telah dipilih, dan di akhir pencetakan tiket akan ada kembalian sejumlah uang yang kita bayar dikurangi dengan harga tiket. Oke, itu adalah untuk fitur-fitur yang ada dalam program. Selanjutnya kita akan beralih ke slide kesimpulan. Di sini kita akan memaparkan kesimpulan dan lesson learned dari tugas proyek besar ini. Oke, yang pertama untuk kesimpulan, sejauh ini kami sudah menyelesaikan program penjualan tiket bioskop dengan cukup banyak fitur. Untuk selanjutnya, kami menargetkan untuk memperbaiki beberapa bug yang ada pada program. Lalu, selanjutnya menambahkan fitur-fitur yang ada pada program ini. Target utama dalam program ini sudah kami capai seperti yang pertama, login akun, lalu daftar akun, ada role sebagai user dan admin memiliki akses lebih seperti menambah film, menambah diskon, melihat kode diskon, dan menghapus film. Selanjutnya, yang kedua, menampilkan film yang tersedia dengan tampilan yang enak dipandang menggunakan tabel. Lalu yang ketiga ada pemilihan film, tanggal, jam, dan pemilihan kursi. Program ini dapat membuat file otomatis berdasarkan data di atas. File dapat dibaca, diupdate, dan ada juga yang bisa dihapus. Di menu pilih kursi, tampilannya mudah dimengerti layaknya tampilan di aplikasi bioskop. Yang keempat, ada invoice tiket, yaitu menampilkan ringkasan tiket yang sudah
kita inputkan dan kita ingin pesan. Selanjutnya yang kelima adalah validasi input. Jadi saat kita menginputkan input yang salah, maka akan ada validasi terlebih dahulu. Selanjutnya yang keenam adalah menambahkan film baru, yaitu memperbarui data film yang ada sebelumnya dan dapat ditampilkan pada program. Selanjutnya yang ketujuh ada fitur sorting. Fitur sorting ini adalah fitur untuk sorting film berdasarkan kategori film. Selanjutnya ada fitur searching, menambahkan sebuah fitur untuk searching film berdasarkan nama film. Selanjutnya yang kesembilan, ada pembayaran tiket. Di sini adalah fitur pembayaran untuk tiket yang ingin kita beli, lalu mencetak tiket, dan bisa juga untuk menyimpan tiket. Dan yang terakhir adalah fitur diskon. Jadi fitur ini adalah uh, fitur diskon yang dapat memotong harga tiket dengan dilengkapi sistem kadaluarsa atau expired. Selanjutnya untuk kekurangan yang belum kami buat adalah fitur membeli banyak tiket dalam satu waktu. Jadi program ini belum bisa membeli banyak tiket dalam satu kali beli, Itu kali transaksi. dalam satu kali transaksi. Oke, ada bagian terakhir yaitu adalah bagian listener atau pembelajaran apa aja sih yang telah kita dapatkan selama mengerjakan tugas besar dari DP ini. Dari tugas besar ini kita belajar banyak hal seperti memahami sebuah algoritma program, lalu kita juga belajar untuk merancang algoritma sendiri, membuat diagram untuk gambaran besar algoritma, merancang fitur-fitur untuk program yang akan kita buat, dan juga banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan untuk bagaimana sih caranya kita membuat sebuah program menggunakan bahasa C. Selain itu juga, kita juga belajar bagaimana membuat sebuah program menggunakan modul-modul prosedur, fungsi, dan juga metode ADT. Selain itu juga terdapat kita juga banyak mengenal library-library baru yang telah kita gunakan dalam proses pembuatan program yang kita buat ini. Dan juga kami sangat mendapatkan banyak ilmu di sini seperti terbentuknya chemistry atau eh, kebersamaan, melatih komunikasi, melatih bekerja sama, melatih bekerja dalam tuntutan waktu atau manajemen waktu, dan juga yang terakhir juga belajar bekerja dalam tekanan. Dan yang paling penting yang kita dapatkan di sini adalah kemampuan problem based learning yang meningkat. Saat kami mengerjakan tugas besar ini, tentu banyak sekali terjadi kendala-kendala seperti error, bug yang telah kami hadapi selama mengerjakan tugas besar ini. Dari tugas besar ini juga kita dituntut untuk bisa memperbaiki error-error atau bug yang kita temui. Disinilah kita banyak mendapatkan ilmu karena mau tidak mau kita harus mengeksplor sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan Mendemonstrasikan mendemonstrasikan. program yang telah kita buat. Oke, jadi ini dia program yang telah kami buat. Di sini yang pertama ada tampilan menu. Di sini ada tuliskan selamat datang di Sentinel Cinema, terus ada menu login dan ada menu daftar akun baru. Nah, pertama-tama kita akan membahas fitur untuk daftar akun baru atau register new account. Pertama kita masukkan input kita, yaitu daftar akun baru, kita ketikkan 2 di sini. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menginputkan username baru yang ingin kita buat. Kita contohkan di sini akun, passwordnya baru. Oke, di sini muncul notifikasi bahwa akun berhasil didaftarkan. Itu berarti akun yang tadi kita daftarkan telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita pilih menu login. Nah, untuk menu login ini kita diperintahkan untuk memasukkan username, akun, dan password yang barusan kita buat. Nah, nah jika kita menginputkan data username dan password dengan benar atau sesuai dengan akun yang telah kita daftarkan, maka kita akan beralih ke menu utama. Namun sebelumnya di sini, di menu login tadi, ada dua roles, yaitu admin dan user. Eh, untuk program sendiri, kita bisa lihat, mana sih tombolnya? Untuk login ada khusus admin. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada perbedaannya yaitu terdapat lebih banyak menu, yaitu ada 7 menu. Yang pertama beli tiket film, yang kedua lihat tiket film, yang ketiga tambah kode diskon, yang keempat tambah film, yang kelima tampilkan data kode diskon, yang keenam hapus data film, dan yang ketujuh exit.
Dibandingkan dengan tadi user yang hanya memiliki tiga pilihan, yaitu beli tiket film, lihat tiket film yang sudah dibeli, dan exit. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana algoritma pemesanan tiket dalam program yang telah kami buat. Yang pertama, di sini kita akan mencoba mengganti akun terlebih dahulu menjadi akun user. Oke, setelah setelah login sebagai user, di sini hanya terdapat dua menu ya. Yang pertama adalah menu untuk membuat proses membeli tiket film itu sendiri. Yang kedua adalah menu untuk menampilkan tiket-tiket film yang telah kita beli sebagai user. Yang pertama di sini untuk membeli film sendiri kita cukup menginputkan nomor dari nomor satu sebagai menu untuk beli tiket film. Setelah menginputkan nomor untuk beli tiket film, di sini kita akan ditampilkan daftar-daftar film yang tersedia di dalam sistem kami, yang dimana di program kami sendiri untuk daftar film ini disajikan dalam bentuk tabel. Untuk kolomnya sendiri terdapat kode film, nama film, kategori, dan juga rentang film itu sendiri. Wah, dan untuk memudahkan user mencari film yang mereka inginkan, di sini kami menyediakan dua fitur, yaitu sorting film dan juga searching film. Untuk sorting film sendiri, kita cukup menginputkan nomor satu, yang dimana nanti akan menampilkan daftar kategori-kategori film yang tersedia di sistem kami. Dan user hanya perlu mengetikkan nomor dari kategori tersebut untuk mencari film berdasarkan kategori yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini saya akan mencari film dengan kategori action, yang nantinya sistem akan menampilkan daftar-daftar film dengan kategori action. Dan untuk Selanjutnya, selain sorting film, ada juga fitur untuk searching film. Di sini kita langsung praktekkan saja. Untuk masuk ke dalam fungsi searching film, kita ketikkan dua. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menginputkan nama film yang ingin kita cari. Di sini kita contohkan, kita mencari film The Dark. Nah, selanjutnya akan ditampilkan film The Dark dengan kode film, nama film, kategori, dan letaknya. Oke, selanjutnya setelah menggunakan fitur sorting film atau searching film untuk menemukan film yang user inginkan, di sini untuk lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses pemilihan tanggal film. Di sini user perlu terlebih dahulu menginputkan film yang mereka inginkan dengan memilih menu nomor 3. Yang selanjutnya sistem akan meminta user untuk memasukkan kode film yang mereka ingin tonton atau mereka yang menarik bagi mereka. Di sini kita cukup memerlukan menginputkan kode film yang tersedia di dalam tabel. Dan setelah berhasil, di sini akan ada informasi mengenai film yang telah dipilih user, mulai dari kode film, nama film, kategori film, dan tentang usia film. Selanjutnya, di sini user akan diminta untuk menginputkan tanggal yang mereka inginkan untuk menonton film tersebut. Dan untuk di bagian ini sendiri, kami telah menggunakan fitur tanggal real time, jadi user tidak bisa memilih tanggal sebelumnya, dan tanggal-tanggal yang ada di program kami ini akan terus terupdate seiring dengan berjalannya waktu. Misalkan untuk hari ini sendiri di tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 dan sistem hanya menampilkan 7 hari dari setelah tanggal ini. Di mana bisa dilihat di dalam sistem sendiri hanya ada di tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan yang terakhir adalah 17. Di sini user bisa memilih tanggal yang mereka inginkan seperti di sini sebagai contoh di sini kami akan mencontohkan untuk memilih tanggal 12. Setelah memilih tanggal film, di sini user akan memilih juga jam tayang yang mereka inginkan. Ini juga memungkinkan mereka untuk menonton film menyesuaikan dengan keadaan atau waktu yang mereka inginkan. Di sini kami akan mencontohkan untuk menginputkan jam tayang film di jam 1 siang. Nah, oke, di sini selanjutnya setelah kita memiliki tanggal dan jam tayang untuk film yang kita pilih, selanjutnya user akan ditampilkan menu untuk pemilihan kursi. Nah, pemilihan kursi ini ditampilkan berdasarkan jam dan tanggal yang telah user pilih. Di sini bisa kita lihat tampilannya, ada kursi dari A1 hingga E9, ada 5 baris dan 9 kolom. Nah, untuk di sini terdapat tulisan kursi yang tersedia untuk jam 1 siang. Nah, daftar-daftar ini adalah daftar kursi
yang masih kosong atau belum terisi. Di sini kita bisa input contohnya A2. Nah, selanjutnya apa yang dijelaskan oleh Dewi? Oke, selanjutnya setelah memilih kursi yang user inginkan, di sini user akan ditampilkan infos pembayaran berupa data-data mulai dari film yang mereka pilih, tanggal yang mereka pilih, jam yang mereka pilih, tempat duduk yang mereka pilih, dan juga harga tiket. Dan juga untuk harga tiket di sini kami telah membuat suatu fitur yang dimana harga tiket ini akan berdasarkan tanggal yang user pilih. Sebagai contoh, untuk weekday sendiri, harga tiket akan jauh lebih murah, yaitu di harga 40.000. Dan untuk di weekend sendiri, harga akan jauh lebih mahal, yaitu di harga 50.000. Dan di sini juga user akan diminta oleh sistem untuk memasukkan kode diskon jika mereka memiliki. Dan jika tidak mereka tidak memiliki, user bisa mengetikkan huruf T atau T kecil atau T besar yang akan menginformasikan kepada sistem bahwa user tidak memiliki kode diskon. Tapi untuk di sini sendiri kami akan mencontohkan bagaimana kode diskon ini bekerja di program kami. Di sini kami akan menginputkan kode diskon yang bisa digunakan. Yang telah dijelaskan. Bisa dilihat sendiri di sini di invoice pembayaran tiket bahwa harga tiket yang tadinya 40.000 telah didiskon menjadi 32.000. Dan untuk kode diskon sendiri itu bermacam-macam dan banyaknya diskon juga bermacam-macam. Selain itu juga terdapat batas penggunaan di kode diskon ini yang bisa diatur atau di manage oleh admin. Setelah memasukkan kode diskon, user akan diminta untuk memasukkan jumlah uang yang akan dibayar. Sebagai contoh di sini kita akan memasukkan 50.000 dan setelah memasukkan jumlah uang yang mereka bayar, mereka akan mendapatkan uang kembalian yang telah dihitung oleh sistem yaitu sejumlah 18.000 dan sistem juga akan menampilkan tiket mereka yaitu seperti yang bisa dilihat di layar. Dan selain fitur pembelian tiket juga di sini terdapat fitur kedua, yaitu melihat tiket film yang telah dibeli oleh user tertentu. Sebagai contoh di sini untuk user Dava sendiri telah membeli tiket sebanyak satu buah, yang dimana ini adalah tiket yang telah kita beli sebelumnya. Selanjutnya setelah kita mendemonstrasikan proses yang bisa dilakukan di aplikasi kita sebagai user. Di sini kita akan mendemonstrasikan juga apa aja sih yang bisa dilakukan oleh admin di program yang kami miliki. Pertama-tama kita akan login dulu sebagai admin. Dan di mana di sini bisa dilihat terdapat 4 fitur tambahan yang bisa dilakukan oleh admin, yaitu tambah kode diskon, menambah film, menampilkan data kode diskon, dan juga menghapus data film. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan kode diskon terlebih dahulu. Untuk kode diskon di sini sistem akan meminta kita untuk memasukkan kode diskon, lalu akan meminta kita untuk memasukkan tanggal kapan diskon ini akan expired atau kadaluarsa atau tidak bisa digunakan lagi. Berikutnya juga ada bulan sama bulan kapan kode diskon ini akan expire juga. Dan yang terakhir adalah tahun. Dan di sini juga sistem akan meminta banyaknya diskon dalam satuan persen. Jadi misalkan kita input 20, maka jumlah diskon yang akan digunakan adalah 20%. Dan yang terakhir adalah sistem akan meminta kita untuk memasukkan jumlah penggunaan tiket. Jadi setiap user menggunakan kode diskon ini, maka jumlah penggunaan tiket akan berkurang satu. Dan sistem juga akan setelah menginputkan semua data yang diminta, user akan menampilkan eh, tawaran ataupun ya tawaran untuk menginformasikan bahwa apakah kita ingin menambah kode diskon lagi dan jika tidak, kita bisa mengetikkan huruf T. Oke, selanjutnya di sini ada menu untuk menampilkan data kode diskon yang telah kita buat tadi. Untuk ke menunya kita dapat menginputkan angka 5. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah daftar kode diskon yang telah kita miliki. Ada kode diskon gacor dan kode diskon K01 yang baru saja kita buat. Oke, selanjutnya ada fitur tambah film, yang dimana fitur ini akan berguna untuk admin ketika ingin menambah stok-stok film yang mungkin baru saja keluar yang akan ditayangkan di bioskop. Untuk
Di sini user akan diminta untuk atau admin akan diminta untuk menginputkan jumlah film yang ingin dimasukkan ke dalam program atau dalam eh, dataset file. Di sini kita akan mencontohkan satu film. Di sini admin akan diminta memasukkan kode film, akan diminta untuk memasukkan nama film, akan diminta untuk memasukkan kategori film, dan yang terakhir akan diminta untuk memasukkan rentang usia film. Dan jika proses penambahan berhasil, maka sistem akan memberikan notifikasi yang menginformasikan kepada admin bahwa proses penambahan data telah berhasil. Oke, selanjutnya setelah proses menambahkan film, di sini kita juga memiliki fitur untuk menghapus data film. Untuk eh, menjalankan menunya, kita dapat menginputkan angka 6. Nah, di sini kita ditampilkan daftar film yang telah ada sebelumnya. Keseluruhannya di sini ada 11 film. Di sini kita bisa contohkan untuk menghapus sebuah film, eh, admin sendiri akan diperintahkan untuk menginputkan kode film yang ingin dihapus. Sebagai contoh, kita akan menghapus film dengan kode F010, yaitu nama film 918.2 VOC dengan kategori action dengan rentang umur 18 tahun ke atas. Bisa kita input kode film dan kita tekan enter. Nah, selanjutnya akan muncul notifikasi bahwa film dengan kode F010 berhasil dihapus dari file. Nah, untuk melihat kode filmnya sendiri, kita bisa inputkan beli tiket film. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa film dengan kode F010 atau film VOC tadi telah hilang dan telah terhapus. Betul. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok Sentinel. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ataupun program yang telah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berapa menit itu? Kesan kita lama banget.